warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pak yang terhormat Pak Fauzi dan Bu Irma serta rekan-rekan guru yang saya cintai dan saya banggakan. Pasti bisa. Oke, pagi ini saya akan memulai review book ya, review book. Bukunya ini berjudul Bumi Manusia. Itu pengarangnya dari Pramudia Anantatur. Nah, Bumi Manusia ini sebetulnya merupakan salah satu mahakarya dari Pramudia Anantatur gitu ya, Bumi Manusia. Dan ini juga merupakan satu dari 4 buku tetralogi, yaitu tetralogi Pulau Buru, di mana saat itu Pram sedang diasingkan ke Pulau Buru menjadi tahanan politik Orde Baru waktu itu. Nah, di dalam buku ini itu mengisahkan tentang bagaimana ada salah satu karakter, Mingke namanya. Itu merupakan salah satu putra keraton keturunan Ningrat lah bahasanya. Keturunan Ningrat yang bersekolah di sekolah Belanda. Kenapa dia dinamakan Mingke? Nama aslinya Raden siapa gitu saya lupa, panjang lah ya, pokoknya namanya orang keraton gitu kan. Kenapa dia dipanggil Mingke? Karena dia pribumi gitu. Orang pribumi itu dipandang rendah oleh orang Eropa waktu itu. Jadi dia bahasanya Mingke ini plesetan dari monkey, monyet gitu ya. Jadi mereka Mingke ini merupakan plesetan dari monyet dan karena dia orang pribumi, jadi ya orang Belanda itu melihat orang pribumi itu ya kayak monyet gitu. Padahal kan sebenarnya kita semua ganteng-ganteng begini, masa kayak monyet kan nggak aneh juga ya. Nah, novel ini merupakan novel fiksi tapi berbasiskan data sejarah gitu, Bapak Ibu. Novel ini merupakan fiksi berbasiskan data sejarah yang mengisahkan bagaimana perjuangan pers ketika pada masa kolonial. Dan juga ada kisah romansnya nih antara Mingke dengan putri keturunan Indo-Belanda. Ini masih kerekaman nih, Bu? Masih ya? Oke. Putri keturunan Indo-Belanda namanya Annelies gitu. Nah, ini kisah cintanya agak rumit gitu ya, karena dari pihak keluarga keluarga Mingke ya, pihak keluarganya Mingke itu nggak setuju karena Annelies ini lahir dari perkawinan yang haram. Jadinya apa ya bahasanya ya? Ibunya Annelies itu namanya Nyai Ontosoroh, dia merupakan gundik itu apa ya? Simpanan dari salah satu selir ya? Oke, selir. Gundik iya, gundik. Rendah. Kalau selir nggak bagus, udah jatuh. Ayo apa nih? Bu Ida gundik. Gundik itu istri simpenan, Pak. Istri simpenan ya kan? Sah, tapi ini enggak gitu kan. Nah, dia ini seorang gundik gitu, seorang gundik dari orang Belanda namanya Herman Melema gitu kan. Dan dia nggak disetujui, tapi kalau dari pihak Nyai Ontosoroh sendiri ya oke aja gitu kan. Silahkan kalau emang kamu suka sama anak saya ya gas aja gitu kan. Ya udah akhirnya digas sama Mingke ini gitu kan, Mingke ini. Tapi ya kisah cintanya nggak semudah gitu kan, rumit pokoknya. Sampai akhirnya pada satu saat Annelies ini hak asuhnya diambil oleh pihak keluarga bapaknya, karena waktu itu Herman Melemanya meninggal karena overdosis lah bahasanya, karena dia masih suka mabuk-mabukan dan masih suka main perempuan. Kalau dulu di zaman Belanda itu ada satu rumah yang tempat prostitusi gitu, rumah bordil. Makasih Bang. Nah itu dia masih suka bolak-balik ke situ sampai akhirnya dia overdosis di situ, karena dia di situ juga konsumsi alkohol dan juga konsumsi ya sejenis obat-obatan gitulah pokoknya. Dan dia overdosis itu, dia meninggal di situ gitu kan. Nah ketika dia meninggal, kontroversi nih, ini hak asuh bakal ada di tangan siapa gitu kan, karena ini kan keturunan Indo-Belanda nih gitu kan, dan merupakan dari hasil perkawinan yang nggak sah juga gitu kan. Akhirnya pihak pengadilan Belanda waktu itu menetapkan Annelies ini berada di hak asuh keluarga laki-laki gitu, sedangkan keluarga perempuan yang ada hak asuh.
dari sinilah akhirnya kemudian Mingke itu dia sudah punya sepak terjang yang cukup oke ya dalam dunia pers waktu itu. Jadi dia bikin sebuah opini publik gitu kan, dimuat dalam media-media gitu kan, dibuat dalam media-media dan akhirnya mampu untuk menjadi media propaganda rakyat waktu itu. Jadi kalau misalkan kita tarik dari akar sejarahnya, ini terjadi di era 1920-an. Kalau tokoh aslinya itu Mingke itu Tirto Adisuryo atau mungkin kalau kita kenal sebagai Bapak Pers Indonesia gitu ya. Karena dari sinilah awalnya kemudian bagaimana media atau pers itu menjadi sebuah alat untuk melawan penguasa begitu. Alat untuk melawan penguasa waktu itu kan penguasanya adalah pemerintah kolonial Belanda gitu ya. Nah ini menjadi sebuah alat yang dimana waktu itu mampu untuk menggerakkan massa melakukan demonstrasi di depan pengadilan Belanda waktu itu. Karena waktu itu kan analis Mingke ini dia bikin artikelnya itu menyudutkan bahwa pihak Belanda nggak adil lah karena menetapkan analis di bawah hak asuhnya di bawah pihak laki-laki gitu. Akhirnya banyak demonstrasi besar-besaran gitu kan karena berhasil terpancing oleh propaganda dari Mingke tadi lewat media pers tadi gitu. Nah, jadi kurang lebih kira-kira seperti itu Bapak Ibu tentang review buku ini. Nah, buku ini setelah itu juga masih panjang ya ceritanya. Kalau misalkan ini ada lanjutannya lagi, yaitu Rumah Kaca, kemudian juga saya lupa lagi. Ada 4 buku pokoknya tetralogi dari Pulau Buru ini, gitu. Mungkin itu aja kalau diubah. Udah. Tutup. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu sedikit atau sekilas review dari Bumi Manusia ini, karya dari Pramondia Anantatur. Beberapa tahun silam juga Bumi Manusia ini diangkat menjadi sebuah film gitu ya, difilmkan oleh Hanung Bramantyo. Mungkin kalau Bapak Ibu agak sedikit bosen baca buku ini, nanti bisa nonton filmnya Hanung Bramantyo nih, Bumi Manusia gitu. Terima kasih.